Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Namaku Lastri. Awal tahun 2000 itu aku masih berusia 26 tahun. Tinggal di sebuah desa kecil di wilayah Pemalang bagian selatan. Aku adalah seorang ibu muda, baru punya satu anak laki-laki. Namanya Bima, baru berusia 4 tahun. Suamiku, Mas Tohir, adalah tukang kayu. Ia biasa menerima panggilan dari warga untuk membuat meja, lemari, pintu, ranjang, apapun yang berhubungan dengan kayu. Kami hidup sederhana. Rumah kami berdinding separuh tembok, separuh papan, beratapkan genteng tanah liat yang kadang bocor kalau hujan deras turun. Tapi bagiku rumah itu cukup hangat, cukup damai, dan cukup menjadi tempat berlindung bagi kami bertiga. Mas Tohir bukan tipe suami romantis, tapi ia bertanggung jawab. Setiap pagi pukul 7, ia sudah siap-siap dengan golok kecil, meteran, pensil tukang, dan termos teh yang kubuatkan. Biasanya ia akan pulang menjelang maghrib. Pekerjaan serabutan seperti itu memang tidak menentu hasilnya, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur kami sehari-hari. Bima, anak kami, adalah anak yang aktif dan cerewet. Ia suka bermain di halaman rumah, berlarian ke rumah tetangga, dan suka memeluk lututku kalau sedang rewel. Kehadirannya mengisi rumah kami dengan tawa. Hari-hariku kulalui seperti kebanyakan ibu rumah tangga lainnya. Mencuci, menyapu, memasak, mengasuh anak. Tapi mungkin, yang membedakanku, adalah kebiasaanku berpakaian di rumah. Sejujurnya, aku memang sering memakai daster pendek atau kaos longgar seadanya ketika di rumah. Tidak pernah kupikir itu jadi masalah. Toh aku tak kemana-mana. Rumah kami cukup terpencil dan jarang ada tamu tiba-tiba. Apalagi kalau cuaca panas dan pekerjaan rumah menumpuk. Rasanya malas sekali mengenakan baju panjang-panjang. Suamiku pun tidak pernah mempermasalahkan. Maka aku terbiasa begitu. Namun, tanpa kusadari, kebiasaan itulah yang mengundang mata lain. Mata yang tidak berasal dari manusia. Di halaman samping rumah kami, tumbuh satu pohon besar yang cukup mencolok. Tingginya menjulang, daunnya rimbun, dan batangnya begitu lebar. 3 orang dewasa pun mungkin belum bisa melingkarinya dengan tangan. Pohon itu adalah pohon randu, jenis pohon kapuk yang sejak aku kecil sudah tumbuh di sana. Orang-orang desa memanggilnya pohon randu gede. Letaknya hanya sekitar 20 meter dari dapur belakang. Dulu, waktu rumah kami belum direnovasi, pohon itu hampir menyentuh atap dapur. Saat angin kencang, rantingnya kerap menjulur masuk lewat celah jendela kayu yang belum tertutup rapat. Tapi kami tidak pernah merasa terganggu. Bahkan, suamiku pernah bilang, pohon itu jangan ditebang. Kata orang tua dulu, pohon randu tua itu tempat tinggal makhluk halus. Nanti bisa kena celaka. Aku hanya tertawa waktu itu. Tentu saja, sebagai orang Jawa, aku diajari untuk percaya bahwa setiap tempat memiliki penunggunya. Tapi hidup berdampingan selama bertahun-tahun tanpa gangguan membuatku lengah. Kupikir, selama aku tidak mengusik, mereka juga tidak akan terusik. Namun aku lupa satu hal, makhluk tak kasat mata tidak butuh diusik. Kadang cukup hanya dilirik. Suatu sore, saat aku mencuci baju di belakang rumah, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Bima sedang bermain di dalam rumah, suamiku belum pulang, dan tidak ada satupun tetangga yang lewat karena cuaca sedang sangat terik. Tapi di balik kesunyian itu, aku merasa seperti ada yang memperhatikanku. Awalnya aku mengabaikannya. Tapi ketika aku berdiri untuk memeras pakaian dan hendak menjemur, tiba-tiba angin bertiup keras dari arah pohon randu, membuat jemuran berderit dan ember terguling. Aku menoleh, dan untuk sesaat, aku merasa ada bayangan besar di balik batang pohon itu. Tapi saat aku berkedip, bayangan itu lenyap. Aku diam. Hatiku berdebar. Tapi aku berusaha tetap tenang. Mungkin cuma bayangan awan, gumamku, mencoba menenangkan diri. Tapi sejak hari itu, pohon randu tidak pernah terasa
Biasa, lagi. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih aneh terjadi. Pagi hari, setelah Mas Tohir berangkat kerja seperti biasa, aku sedang menyapu ruang tengah sambil menyetel radio kecil. Bima masih tidur di kamar. Tiba-tiba, pintu depan diketuk. Aku pikir suamiku lupa sesuatu. Maka aku membukakan pintu dengan santai, dan benar saja, di depan pintu berdiri Mas Tohir. Tapi, ada yang aneh. Matanya kosong, senyumnya terlalu lebar, dan ia tidak membawa apa-apa. "Mas, kok pulang cepat?" tanyaku sambil melirik jam dinding. Baru pukul 8 kurang. Ia tidak menjawab, hanya berdiri, menatapku. "Mas, kenapa?" tanyaku lagi. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Nggak jadi kerja. Lagi pengin di rumah." Lalu ia melangkah masuk, dan tangannya mencoba meraih pinggangku. Aku menepisnya, merasa janggal. "Mas, kamu kenapa sih? Jangan main-main." Ia hanya tertawa kecil, tapi tawanya bukan tawa suamiku. Ada yang berat, ada yang serak, dan anehnya, ia berjalan dengan langkah berat, seperti menyeret kaki. Aku menatap matanya, dan untuk sesaat, aku merasa bulu matanya terlalu panjang. Wajahnya terlalu halus. Bahkan baunya, bukan bau keringat dan kayu seperti biasanya, tapi bau apek, seperti kain lembab yang dikurung. Detik itu juga, aku tahu, itu bukan suamiku. Namun sebelum aku sempat bicara atau menjerit, Mas Tohir, itu tiba-tiba berjalan keluar begitu saja, tanpa pamit, tanpa menoleh. Beberapa jam kemudian, Mas Tohir yang asli benar-benar pulang. Wajahnya lelah, keringatan, dan ia heran saat melihatku diam terpaku di depan rumah. "Kok ngelamun, Bu?" tanyanya. Aku hanya bisa menatapnya, dan tahu, inilah suamiku. Yang tadi, bukan. Tapi aku tidak bercerita malam itu. Aku hanya bilang aku pusing. Dan dalam hati, aku mulai bertanya, apa yang sebenarnya sudah kulakukan hingga mengundang sesuatu ke rumahku? Jawabannya ada di kaca jendela, yang memantulkan bayanganku sendiri. Daster mini, leher terbuka, lengan tersingkap. Dan saat itu aku sadar, aku mungkin telah dilihat terlalu dalam, oleh mata yang tak terlihat. Sejak kejadian pagi itu, ketika sosok yang menyerupai Mas Tohir datang dan pergi tanpa penjelasan, suasana rumah kami tak pernah benar-benar tenang lagi. Aku masih mencoba menyangkal apa yang kulihat, menganggap mungkin aku terlalu lelah, atau pikiranku sedang melantur karena kesepian di rumah. Tapi perasaan tidak nyaman itu tak juga pergi. Setiap kali aku mencuci baju di belakang rumah, arah pandangku selalu tertuju pada satu titik. Pohon randu besar di dekat pagar bambu yang membatasi pekarangan kami dengan ladang belakang. Pohon itu dulu seperti penjaga diam yang setia, kini berubah jadi sosok asing yang seakan mengintai diam-diam dari balik batangnya yang lebar. Aku mulai menyadari, setiap kali aku jongkok mencuci di bak semen tua, leherku merinding. Terutama saat dasterku basah, menempel di tubuh, dan angin dari arah pohon itu bertiup pelan, menyentuh kulitku seperti tangan dingin yang tidak tampak. Kadang terdengar suara desahan berat, dalam, dan pendek, seperti napas seseorang yang sesak. Sumbernya jelas berasal dari arah pohon. Tapi tiap kali aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Bahkan burung pun jarang hinggap di dahan pohon randu itu sekarang. Awalnya aku pikir hanya angin. Tapi desahan itu terlalu berat untuk suara angin. Terlalu manusiawi. Suatu siang, ketika aku sedang menyapu halaman depan, Bima berlari keluar dari dalam rumah dengan ceria. "Bu, Bapak udah pulang," teriaknya sambil menunjuk ke dalam rumah. Aku sontak berdiri, menyipitkan mata ke arah yang ia tunjuk. "Loh, Bapak, sekarang?" Jam masih menunjukkan pukul 11. Biasanya Mas Tohir baru akan pulang sekitar pukul 5 sore. "Bapak mana, Nak?" tanyaku heran. "Di kamar, barusan manggil aku. Katanya jangan main di luar, nanti jatuh." Aku segera masuk ke rumah. Langkahku cepat. Tapi saat ku periksa kamar, dapur, bahkan ruang tengah, tidak ada siapa-siapa. Tak ada sepatu di depan pintu.
Tak ada aroma keringat kayu yang khas dari tubuh Mas Thohir. Tak ada suara palu atau gesekan amplas yang biasanya ia bawa pulang. Aku menatap Bima. Anak itu tampak polos. Tak mungkin berbohong. Bima, yang kamu lihat itu benar-benar bapak? Tanyaku perlahan. Bima mengangguk. Iya, tapi bajunya aneh. Warnanya kayak abu-abu, gak kayak biasanya. Aku menarik napas panjang. Jantungku berdetak lebih cepat. Sudah, sekarang main di dalam aja ya. Jangan jauh-jauh dari ibu. Hari-hari berikutnya, gangguan kecil mulai terjadi di dalam rumah. Pintu belakang sering terbuka sendiri, padahal sudah dikunci dengan palang kayu. Sendok-sendok di dapur bergeser sendiri dari tempatnya, seakan disentuh tangan tak terlihat. Suara langkah pelan terdengar dari ruang tengah saat malam. Langkah berat, lambat, seperti seseorang yang berjalan tanpa alas kaki dan menyeret tumit. Suatu malam, ketika aku sedang tertidur, aku mendengar kursi kayu di dapur bergeser sendiri. Trek! Aku terbangun, menahan napas. Kamar gelap. Aku berbaring di antara Mas Thohir dan Bima, yang masih terlelap. Tapi suara itu jelas. Kursi kayu tua di dapur yang hanya dipakai waktu pagi hari, kini bergeser, seolah ada yang duduk di atasnya. Aku tak berani bangun. Tanganku menggenggam ujung selimut, dan kupeluk Bima lebih erat. Keesokan paginya, kursi itu benar-benar bergeser dari tempatnya. Posisinya tidak seperti semula, dan di atas meja makan, aku menemukan sepotong rambut panjang dan kasar, seperti rambut kuda, tapi lebih gelap dan lebih tebal. Aku menggigil. Aku tidak pernah memiliki rambut sepanjang itu. Dan tak ada siapapun di rumah yang berambut panjang kecuali aku sendiri. Dan aku tahu, itu bukan rambut manusia biasa. Mas Thohir masih belum menyadari perubahan yang terjadi. Ia tetap bekerja seperti biasa. Dan aku belum berani bercerita. Namun perubahan sikapku mulai membuatnya curiga. Kamu kenapa, Bu? Kayak orang takut sama bayangan sendiri. Aku hanya menggeleng, pura-pura tersenyum. Capek ngurus rumah. Padahal sebenarnya aku takut mengaku. Takut dibilang gila. Karena yang kurasakan bukan cuma rasa takut, tapi rasa seperti diinginkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Puncak dari semua perasaan tidak nyaman itu datang saat aku mencuci pakaian dalamku di bak belakang. Salah satu kebiasaanku untuk memisahkan pakaian tersebut dari cucian biasa. Saat aku sedang memeras, angin dari arah pohon randu kembali bertiup. Tapi kali ini bukan sembarang angin. Angin itu membawa suara. Bukan desahan, tapi suara rendah seperti gumaman kasar. Suara laki-laki berat. Cantik. Lastri. Aku langsung berdiri, menjatuhkan ember, dan berlari masuk rumah tanpa menoleh ke belakang. Jantungku berdegup seperti genderang perang. Tubuhku dingin. Kulit meremang. Aku mengunci semua pintu dan jendela, dan berdoa sekuat-kuatnya. Hari itu aku tidak mencuci lagi. Bahkan malamnya, aku tidur dengan lampu kamar menyala, sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya pada tetangga sebelah, Bu Jirah, seorang janda tua yang dikenal sering, PK. Bu, pohon randu yang di belakang rumah saya itu, pernah ada yang ngomong apa-apa soal itu? Bu Jirah memandangku lama, lalu menjawab pelan. Dulu waktu saya kecil, pernah ada orang yang bilang itu pohon, diisi. Tapi gak pernah ganggu siapa-siapa. Sampai ada yang bikin dia melirik. Aku terdiam. Loh, maksudnya? Tanyaku pelan. Bu Jirah menatapku dengan pandangan yang seolah tahu segalanya. Makhluk halus. Apalagi jenis genderuwo, dia itu suka yang bau manusia, suka ngintip yang seronok-seronok. Jantungku berdebar. Kata itu, genderuwo. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku mengenakan daster panjang hingga mata kaki. Dan tak lagi mencuci sendiri di belakang rumah. Karena aku mulai sadar, ada mata yang bukan manusia sedang mengincarku dari balik pohon itu. Dan ia belum selesai. Hari itu pagi cerah, seperti hari-hari biasanya. Mas Thohir sudah bersiap sejak matahari belum tinggi. Ia sarapan cepat, mengemas peralatan tukangnya,
Lalu berpamitan dengan senyuman yang, seperti biasa, tak terlalu banyak kata tapi menenangkan. Tak tinggal ya, Bu, katanya sambil menyelipkan pensil tukang di belakang telinga. Aku mengangguk. Hati-hati, Mas. Bima masih tidur di kamar. Dan seperti biasa, setelah Mas Tohir pergi, aku lanjut menyapu halaman dan menyiram tanaman di pot belakang dapur. Pagi itu tidak ada yang tampak ganjil. Tidak ada suara aneh. Tidak ada hembusan angin dari pohon randu. Hanya suara burung. Dan sesekali ayam milik tetangga yang berkokok terlalu semangat. Namun semuanya berubah kurang dari 1 jam kemudian. Sekitar pukul 8:10, saat aku sedang menjemur pakaian, pintu depan rumah tiba-tiba diketuk. Tok, tok, tok. Bukan ketukan keras, tapi pelan. Seperti ketukan orang yang sudah kenal rumah ini. Awalnya aku mengira tetangga. Mungkin Bu Sarti datang mau pinjam garam atau gula. Seperti biasa. Tapi ketika aku membuka pintu, langkahku terhenti. Napasku tertahan. Mas Tohir berdiri di sana. Dengan pakaian yang sama seperti tadi pagi, kemeja kotak-kotak lengan panjang dan celana kerja. Tapi wajahnya terlalu datar. Matanya kosong, seperti tidak fokus pada satu titik. Dan kulit wajahnya terlihat sedikit lebih pucat. Aku tercengang. Mas? Loh, kok balik lagi? Tanyaku bingung, setengah waspada. Ia tidak langsung menjawab. Hanya berdiri diam di ambang pintu. Lalu perlahan masuk tanpa diminta. Lagi kepikiran rumah. Katanya pelan. Suaranya berat, seperti serak. Tapi bukan serak karena flu, melainkan seperti seseorang yang jarang bicara. Atau, seperti suara dari tenggorokan yang tidak hidup. Ia duduk di dipan kayu di ruang tamu. Aku tetap berdiri. Jantungku mulai berdetak kencang. Belum genap 1 jam sejak ia pergi. Tak mungkin ia bisa pulang secepat itu. Tukang kayu yang dipanggil pasti rumahnya cukup jauh. Karena proyek terdekat pun 2 dusun dari sini. Kenapa, Bu? Kok ngeliatin gitu? Tanyanya sambil tersenyum. Tapi senyum itu aneh. Terlalu lebar. Dan tidak hangat. Aku mencoba bersikap biasa. Enggak Mas, cuma heran aja. Biasanya kan pulang sore. Ia hanya mengangguk pelan. Kemudian, dengan gerakan yang tiba-tiba, ia menepuk kasur. Ayo, tidur siang yuk. Biar segar. Aku kaget. Jarang-jarang Mas Tohir bicara seperti itu. Apalagi sepagi ini. Nafasnya terdengar berat. Ia mendekat. Dan saat tangannya menyentuh lenganku, kulitnya terasa dingin. Dingin seperti air dari sumur tua. Seperti kulit yang sudah lama tidak terkena cahaya matahari. Aku spontan mundur selangkah. Mas enggak kerja dulu? Enggak. Lagi pengin di rumah. Bima masih tidur, Mas. Aku mencoba mencari alasan. Tapi matanya kosong. Ia tak melepaskan tatapannya dari tubuhku. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Lalu, ia bangkit. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia berjalan keluar, pelan, seperti menyeret kakinya. Aku hanya bisa berdiri mematung. Sampai suara pagar kayu bergoyang, dan ia menghilang di balik jalan setapak. Sorenya, saat mentari hampir tenggelam, Mas Tohir asli pulang. Mukanya lelah, bajunya berdebu. Ia langsung meletakkan tas peralatannya di teras dan mencuci tangan di bak belakang. Aku memandangi sosoknya dari dapur. Perasaanku bercampur antara lega dan takut. Tapi akhirnya aku beranikan diri untuk bertanya. Mas, tadi siang beneran pulang sebentar? Mas Tohir mengernyit. Hah? Pulang? Enggak. Seharian di rumah Pak Lurah ngerjain lemari. Serius? Lah iya. Kenapa, Bu? Aku diam. Tak mungkin aku langsung cerita. Kalau aku bilang tadi ada Mas Tohir yang pulang dan menyentuhku, mungkin dia akan mengira aku terlalu stres atau, yang lebih buruk, kerasukan pikiran aneh-aneh. Malamnya aku tak bisa tidur. Aku meringkuk di kasur, memeluk Bima yang sudah terlelap, sambil sesekali mencuri pandang ke arah jendela. Pikiran itu terus mengganggu. Siapa yang datang tadi pagi? Jika itu bukan Mas Tohir,
Lalu apa? Dan jika makhluk itu bisa menyerupai suamiku, apa lagi yang bisa ia lakukan? Aku memejamkan mata, mencoba tidur, tapi bayangan wajah suamiku, yang tersenyum terlalu lebar, muncul di kepalaku. Dan aku tahu, sesuatu sedang mengincarku, dan ia tahu caranya masuk ke dalam rumah ini. Setelah hari itu, ketika makhluk berwujud Mas Tohir muncul untuk pertama kalinya, aku mencoba mengabaikan semuanya. Tapi semakin aku berusaha menutup mata, semakin terang teror itu hadir di hadapanku. Dalam 3 hari ke depan, Mas Tohir kembali pulang lebih cepat. Dan setiap kali, ia datang saat rumah sedang sepi. Dan setiap kali, ada yang tidak beres. Kejadian kedua terjadi 2 hari kemudian. Aku sedang menyapu ruang tengah, Bima sedang bermain di kamar, dan suasana rumah sunyi seperti biasa. Pukul 9:15, pintu depan diketuk 2 kali. Aku langsung merinding. Kurasakan detak jantungku mengencang. Kukibaskan rasa takut yang mulai menyelinap dan membuka pintu dengan perlahan. Dan benar saja, dia datang lagi. Wajahnya sama, pakaiannya sama, tapi ekspresinya terlalu kaku. Mata itu kosong, dan senyumnya terlalu datar. Tidak ada sedikit pun guratan kehangatan yang biasa kuingat dari suamiku. Ia masuk tanpa berkata sepatah kata. Duduk, memandangku, dan menepuk tempat kosong di sebelahnya. Aku pura-pura mengambil gelas ke dapur. Saat itu aku sadar, tidak ada aroma tubuh Mas Tohir. Biasanya ada bau serbuk kayu, keringat yang lekat, atau kadang minyak kayu putih yang ia pakai untuk otot pegal. Tapi dari tubuhnya sekarang, hanya bau tanah basah. Aku hampir muntah. Jantungku berdegup keras. Lalu seperti sebelumnya, ia pergi tiba-tiba, seperti kabut yang lenyap sebelum disentuh. Kejadian ketiga membuatku benar-benar goyah. Pagi itu, aku sedang menyisir rambut di depan cermin kamar. Bima sedang bermain balok kayu. Saat aku sedang menata rambut, tiba-tiba ada suara dari belakang. "Bu, aku udah pulang." Aku langsung membalikkan badan. "Mas." Dia berdiri di ambang pintu kamar. Tapi ada satu hal yang membuatku kaku. Bekas luka di alis kirinya, yang ia dapat waktu jatuh dari sepeda motor dulu, tidak ada. Aku berdiri perlahan, menggenggam sisir di tanganku erat-erat. Dan ketika aku berjalan mendekat untuk memastikan, dia menyeringai, senyum miring yang tidak manusiawi. Dan di detik berikutnya, dia berbalik dan menghilang di balik dinding kamar. Aku berlari ke sana, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku akhirnya memberanikan diri mengamati Mas Tohir yang asli dengan lebih saksama. Malam hari saat ia pulang kerja, aku pura-pura mengajaknya ngobrol lebih banyak. "Mas, luka di alis itu udah gak sakit?" tanyaku pelan. Dia terkekeh. "Luka mana, Bu?" "Yang waktu jatuh dari motor itu loh." "Oh, itu. Masih kerasa sih kalau dipencet. Tapi gak apa-apa." Aku mengangguk. Dan malam itu, aku yakin, luka itu hanya dimiliki oleh suamiku yang asli. Yang datang di pagi hari. Bukan dia. Gangguan itu tak hanya datang di siang hari. Kini, malamku pun mulai dihantui mimpi buruk. Aku sering terbangun di tengah malam, mendapati tubuhku dingin dan basah keringat. Lampu kamar redup, dan jendela tertutup rapat. Tapi perasaan itu tak pernah pergi. Perasaan seperti ada yang mengendus tubuhku. Seperti ada makhluk yang berdiri di dekat tempat tidur. Aku tak berani membuka mata. Tapi suatu malam, aku melakukannya. Dan aku menyesal. Di tengah kabur pandangan dan cahaya remang, kulihat sosok besar, tinggi dan hitam legam, berdiri di samping ranjang. Matanya merah seperti bara api. Tubuhnya berbulu kasar. Nafasnya berat dan berembus tepat ke wajahku. Ia menunduk dan mengendus pundakku. Aku tak bisa bergerak. Tubuhku kaku. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, membaca apa saja yang kuingat. Sampai akhirnya makhluk itu memudar seperti asap dan aku terbangun sambil terengah-engah. Bima menangis kecil di sebelahku karena aku tak sengaja mencengkeramnya. Hari demi hari, aku seperti hidup di 2 dunia. Pagi hari penuh waspada,
Malam hari penuh ketakutan. Dan aku mulai tahu, apa yang menggangguku bukan sekadar roh gentayangan. Bukan hanya sosok tanpa wujud. Aku mendatangi Bu Jirah lagi. "Bu, saya gak kuat." Tangisku pecah saat menceritakan semua kejadian. Mata tua itu menatapku lama. "Yang datang itu bukan suamimu," katanya lirih. "Dia makhluk dari pohon randu. Gendruwo, Bu Lastri. Dia suka sama perempuan, dan dia ngikutin dari jauh. Tapi kalau dia sudah berani nyamar jadi orang rumah, artinya dia gak cuma naksir. Dia mau kamu." Tubuhku gemetar. "Apa yang harus saya lakukan, Bu?" "Nanti malam, kamu kunci semua pintu. Jangan buka, walau dia ketuk berkali-kali. Dan mulai sekarang, jangan biarkan tubuhmu jadi undangan. Dia sudah lihat cukup." Aku menunduk, menyadari betapa cerobohnya aku selama ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dalam pakaian tertutup dari kepala hingga kaki. Tapi aku tahu, Gendruwo itu belum menyerah. Dan ia akan kembali. Karena dia belum puas hanya mengendus. Dia ingin lebih. Hari itu adalah hari yang tampak biasa. Langit cerah, angin sepoi bertiup pelan, dan suara anak-anak kecil terdengar dari kejauhan, menandakan bahwa suasana desa Karangjati masih seperti biasanya, tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi di dalam hati dan tubuhku, ketenangan sudah lama mati. Pagi itu aku mengantar Bima ke rumah Bu Sarti, tetangga depan rumah yang punya anak sebaya. Bima senang main ke sana, dan aku merasa itu keputusan tepat agar dia tidak terlalu sering melihat wajah ibunya yang tegang, pucat, dan kurang tidur seperti beberapa minggu terakhir ini. Setelah itu, aku pulang. Sendirian. Mas Tohir masih di luar kota. Ia bilang ada pesanan meja besar dari orang kota dan harus menginap semalam di rumah rekan tukangnya. Aku mengangguk, tapi dalam hati ketar-ketir. Tinggal sendirian di rumah saat ini bukan hal yang membuatku tenang. Sekitar pukul 10 pagi, aku mulai merasakan hawa yang tidak biasa. Awalnya seperti biasa, suasana hening, udara panas. Tapi mendadak, angin dingin menyusup dari celah bawah pintu. Aku berada di dapur, sedang mencuci piring. Tiba-tiba, ada suara langkah. Langkah berat, lambat, menyeret. Aku diam, tidak bergerak. Napasku menahan di tenggorokan. Dan saat suara itu mendekat, aku tahu itu dia. Aku menggenggam pisau kecil di rak cuci. Tubuhku gemetar, tapi aku mencoba bertahan. "Bu!" Suara itu datang dari ruang tengah. Aku pulang. Nafasku tercekat. Itu suara Mas Tohir, tapi bukan miliknya. Versi kasar, serak, lirih tapi menggema. "Bima mana?" Aku tidak menjawab. Langkah itu makin dekat. Aku mengendap perlahan ke arah kamar, berharap bisa mengunci diri atau melarikan diri keluar lewat jendela samping. Tapi saat aku melewati ruang tamu, dia sudah berdiri di sana. Mas Tohir, berdiri di ambang pintu kamar, tersenyum lebar. Wajahnya pucat, tubuhnya besar, lebih tinggi dari biasanya. Bayangan tubuhnya menutupi separuh cahaya yang masuk dari luar. "Bima dititipinnya. Bagus. Jadi kita bisa berduaan." Suara itu membuat bulu kuduku menegang. Ia berjalan mendekat. Tangannya terulur. Aku mundur, tapi terbentur dinding kamar. "Sudah cukup main tolak-tolakan. Aku udah lama nunggu kamu, Las. Kamu milikku sekarang." Tangannya mencengkeram lenganku. Dingin seperti es, dan baunya seperti bangkai lembab bercampur bau kemenyan. Aku menjerit, "Lepas, kau bukan suamiku." Sosok itu berubah ekspresi. Mata merahnya melebar. Rahangnya menegang. "Aku yang lebih dulu melihatmu. Aku yang lebih menginginkanmu." Ia mendorongku ke arah tempat tidur. Aku menendang perutnya dengan sisa tenaga yang kupunya. Tubuhnya terjengkang sesaat, dan aku lari. Lari sekencang mungkin keluar rumah. Tanganku membuka pintu depan. Aku menabrak meja, menjatuhkan wadah plastik. Tapi aku tak peduli.
Aku keluar rumah dengan teriakan panik. Tolong! Tolong! Pak Karto, tetangga sebelah, sedang menyiram tanaman. Ia kaget melihatku lari sambil menangis. Dasterku setengah robek. Wajahku penuh ketakutan. Bu Lastri. Astagfirullah. Kenapa, Bu? Aku terisak. Jatuh di terasnya. Suaraku tercekat. Tapi aku berhasil berkata. Ada yang nyamar. Jadi Mas Tohir. Dia mau masuk kamarku. Pak Karto langsung memanggil warga yang sedang ronda siang. Beberapa tetangga datang. Bu Jirah ikut membantu memapahku masuk rumahnya. Aku tidak berhenti gemetar. Tanganku dingin. Keringatku dingin. Tapi dadaku panas. Takut. Terhina. Semuanya jadi satu. Tak lama, Pak RT datang setelah dipanggil warga. Bu Lastri, tenangkan diri dulu ya. Ucap Pak RT. Tolong ceritakan dari awal. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menceritakan semuanya. Dari awal. Dari Mas Tohir yang muncul tiba-tiba, dari desahan di pohon randu, dari bau kemenyan, sampai sosok hitam besar dalam mimpiku. Pak RT, yang awalnya mengernyit, kini menatap serius. Ia menoleh ke Pak Karto dan beberapa warga. Besok, kita harus panggil Pak Kiai Ahmad. Ini udah bukan soal biasa. Malam itu aku menginap di rumah Bu Jirah. Aku tidak berani kembali ke rumah. Dan warga pun tidak mengizinkanku tidur sendirian. Dan malam itu untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan, aku bisa tidur tanpa mimpi buruk. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa tak sendirian. Tapi aku tahu, esok hari belum tentu lebih tenang. Karena yang menginginkanku tidak pernah tidur. Matahari baru merangkak naik ketika suara ketukan terdengar di pintu rumah Bu Jirah. Aku baru saja selesai menyiapkan teh hangat untuk Bu Jirah sebagai tanda terima kasih karena telah menampungku semalam. Ketukan itu datang dari Pak RT dan 2 orang warga. Bu Lastri, kata Pak RT dengan nada lembut tapi serius. Kita ke rumah Pak Kiai Ahmad, ya? Beliau sudah nunggu. Tanganku sedikit gemetar saat meletakkan cangkir teh. Meski hatiku belum benar-benar tenang, ada sedikit rasa lega. Setidaknya, sekarang aku tak lagi sendirian. Rumah Pak Kiai Ahmad terletak di ujung timur desa, tak jauh dari musola kecil yang beliau rawat sendiri sejak muda. Usianya sudah lebih dari 60, namun tubuhnya masih tegap dan suara doanya menggema seperti debur ombak, tegas, menggetarkan, namun menyejukkan. Kami duduk di ruang tamu rumah panggung kayu yang sederhana, tapi wangi menenangkan menyambut dari dupa gaharu yang terbakar perlahan di sudut ruangan. Aku menceritakan semuanya. Tanpa jeda, tanpa henti, dari hari pertama sampai kejadian kemarin. Bagaimana sosok itu menyerupai Mas Tohir, bagaimana ia mencoba menyentuhku, bahkan mencengkram dan memaksaku. Pak Kiai mendengarkan sambil mengangguk pelan, sesekali memejamkan mata, seolah menyelami cerita bukan hanya lewat kata, tapi lewat rasa dan hawa. Setelah aku selesai, beliau berbicara. Ini bukan jin biasa. Enduk. Ini genderuwo. Makhluk dari golongan ifrit yang senang mengganggu perempuan lewat rupa yang dikenalnya. Dia menempati pohon besar itu sudah lama. Dan, sejak kamu sering berpakaian terbuka, dia mulai tertarik. Sekali makhluk itu menandai, maka ia akan terus datang, sampai diusir dengan benar. Aku menunduk. Malu, tapi juga takut. Lantas, apa yang harus saya lakukan, Pak Ki? Beliau menarik napas panjang. Kita bersihkan rumahmu hari ini. Dan kamu harus ikut. Karena yang diganggu adalah kamu. Aku mengangguk pelan. Sekitar pukul 3 sore, setelah waktu asar, rombongan kecil berjalan ke rumahku. Pak Kiai membawa tas kecil berisi kitab, botol air mineral, dan beberapa tangkai daun bidara. Beberapa warga ikut membantu. Pak RT, Pak Karto, dan 2 pemuda ronda. Bu Jirah juga ikut dari belakang, membawa kantong berisi garam dan kapur sirih. Sesampainya di depan rumahku, aku berhenti sejenak. Rasa takut merambat dari ujung kaki ke tengkuk. Pintu rumahku masih tertutup.
Tapi aku bisa merasakan hawa aneh menyelimuti teras. Dingin. Padahal matahari belum benar-benar tenggelam. Pak Kiai berdiri di depan pintu, memejamkan mata. Lalu ia membuka botol berisi air dan mulai memercikannya ke 4 penjuru. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azhim. Doa-doa mulai bergema. Tak keras, tapi mengalir. Seperti air yang menyapu dinding rumahku yang selama ini dilumuri ketakutan. Kami masuk. Pak Kiai memulai dari ruang tamu. Membacakan ayat kursi, Al-Falah, An-Naas, dan ayat-ayat perlindungan. Rumah terasa seperti bergetar pelan. Tutup semua pintu dan jendela, perintah beliau. Pak RT dan yang lain mengikuti. Aku berdiri di dekat dapur, tubuhku gemetar. Tapi aku tahu, ini harus kulalui. Ketika memasuki kamar tidur, ruangan yang paling sering digunakan makhluk itu untuk menyerang, Pak Kiai berhenti. Beliau menutup mata sejenak, lalu berkata pelan, "Dia di sini." Seketika, lampu kamar padam sendiri. Langit di luar yang tadinya cerah, berubah muram. Angin mendesir lewat celah-celah genteng. Pak Kiai membuka kitab kecilnya, membacakan ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang. Suara beliau memenuhi ruangan, dan bersamaan dengan itu, bau busuk menyeruak. Bau amis bercampur tanah dan darah. "Aku tahu kau ada di sini," seru Pak Kiai. "Kau tak berhak menyentuhnya. Kembalilah ke tempatmu." Tiba-tiba, pintu kamar bergetar kencang. Jendela bergemuruh. Dan dari sudut dinding, muncul kabut hitam pekat yang membentuk bayangan besar. Semua orang mundur. Aku menjerit tertahan. Dari kabut itu muncul sosok besar, hitam, tinggi, dan berbulu kasar. Matanya merah menyala. Nafasnya mendesis. Gendruwo itu akhirnya menampakkan dirinya. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Pak Kiai tak gentar. Beliau mengambil air ruqyah, menyiramkannya ke arah sosok itu. Sosok itu mengaum keras. Auman yang memekakan telinga. Auman yang mengguncang dinding rumah. Gendruwo itu melesat keluar jendela, menembus dinding, menuju arah pohon randu. Kami semua ikut keluar. Pak Kiai berdiri menghadap pohon tua yang menjulang itu. "Demi Allah yang Maha Tinggi, pergilah. Jangan kembali ke rumah ini. Jangan ganggu makhluk Allah lagi." Beliau menancapkan pisau kecil berbungkus kain putih di tanah depan pohon, sambil memercikan air daun bidara dan garam di sekeliling batang. Pohon itu berguncang pelan. Lalu, sunyi, senyap. Tak ada lagi bau busuk. Tak ada lagi hawa dingin. Hanya suara angin pelan dan napasku yang mulai kembali normal. Pak Kiai menunduk, lalu menatapku. "Sudah, Enduk. Dia tak akan berani ke sini lagi. Asal kamu tak membuka pintu untuknya, dalam bentuk apapun." Malam itu, aku kembali ke rumahku. Untuk pertama kalinya, aku tidur dengan tenang. Tanpa ketukan di pintu. Tanpa suara langkah. Tanpa mimpi buruk. Dan aku tahu, perang belum tentu berakhir. Tapi malam itu, aku menang. Sudah 5 hari berlalu sejak malam pengusiran itu. 5 malam yang untuk pertama kalinya kembali terasa seperti malam-malam biasa. Tidak ada suara langkah. Tidak ada desahan. Tidak ada pintu terbuka sendiri. Tidak ada sosok asing yang menyerupai Mas Thohir. Aku bisa tidur dengan lampu kamar dimatikan. Bima bisa tertawa riang tanpa ketakutan di wajahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, aku bisa menatap cermin dan tidak merasa sedang diawasi oleh mata yang tak terlihat. Mas Thohir pulang 2 hari setelah pengusiran. Begitu ia sampai di rumah, aku memeluknya erat-erat. Aku tidak langsung menceritakan semuanya. Hanya potongan-potongan kecil yang perlahan ia rangkai sendiri menjadi satu cerita utuh. Suaranya tercekat saat aku menjelaskan bahwa seseorang, atau sesuatu, telah menyamar menjadi dirinya, dan nyaris menyakitiku. Ia marah, bukan padaku, tapi pada dirinya sendiri karena telah meninggalkanku sendirian tanpa tahu apa yang mengintai di balik rumah kami. Kami bicara panjang malam itu. Di bawah cahaya lampu dapur,
Dengan teh hangat dan rintik hujan yang pelan membasahi genteng. Ada rasa bersyukur. Ada haru. Tapi juga ada satu keputusan yang kami buat bersama. Pohon randu itu harus ditebang. Esok harinya, kami menemui Pak Kiai. Beliau mendengarkan dengan tenang, lalu mengangguk. Kalau pohon itu tidak digunakan untuk tujuan baik, dan justru menjadi tempat makhluk zalim bersarang, maka tak ada salahnya ditebang. Tapi lakukan dengan adab. Ucapkan permisi, minta izin pada yang gaib, bukan untuk takut, tapi untuk tidak sombong. Karena meskipun mereka tak terlihat, mereka tetap makhluk Allah juga. 3 hari kemudian, penebangan dilakukan. Pagi itu, beberapa warga berkumpul di halaman rumah. Mas Tohir membawa gergaji besar, dan 2 orang pemuda dari kampung seberang ikut membantu. Aku berdiri di depan jendela, menggendong Bima sambil memeluknya erat-erat. Pak Kiai datang dan memimpin doa bersama terlebih dahulu. Semua sunyi. Hanya suara doa yang menggema lembut di bawah rindangnya pohon randu yang selama ini berdiri kokoh bak raja di tanah kami. Ya Allah, jika pohon ini telah menjadi tempat bernaung makhlukmu yang mengganggu, maka izinkan kami memindahkannya ke tempat yang lebih baik. Jauhkan kami dari niat jahat dan sombong. Lindungilah kami, ya Rob. Lalu, suara mesin gergaji mengaum. Dahan pertama tumbang, lalu dahan kedua. Dan saat batang utamanya mulai ditebas, angin kencang berembus. Daun-daun beterbangan. Langit yang tadinya cerah, mendung sejenak. Tapi tidak ada suara aneh. Tidak ada auman. Tidak ada bayangan hitam. Hanya satu desiran angin terakhir. Seolah pamit. Batang pohon akhirnya rebah ke tanah. Suara hentakannya membuat tanah sedikit bergetar. Beberapa burung beterbangan dari kejauhan. Pohon randu itu telah tumbang. Hari-hari setelah itu, rumah kami tetap tenang. Tidak ada kejadian aneh. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada aroma tanah basah. Tidak ada bayangan melintas. Tidak ada suara menyeret. Dan tidak ada suara berat memanggil namaku. Suamiku kembali bekerja. Aku kembali mencuci dan memasak dengan perasaan lega. Tapi ada satu hal yang benar-benar berubah dariku. Kini, aku selalu mengenakan pakaian yang lebih rapi, bahkan di dalam rumah. Tidak lagi daster mini, tidak lagi kaos longgar yang memperlihatkan lebih dari seharusnya. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar, tak semua yang ada di sekitar rumah adalah manusia. Suatu sore, Bima bertanya polos, "Bu, kenapa sekarang bajunya panjang terus?" Aku tersenyum, supaya Bima nggak takut kalau malam. Padahal, jawabanku lebih dalam dari itu. Dari kejadian ini aku belajar banyak. Tentang batas yang tak terlihat. Tentang adab yang tak hanya untuk sesama manusia, tapi juga untuk makhluk lain yang diciptakan dengan dunia mereka sendiri. Tentang bagaimana kadang kelengahan kecil bisa menjadi undangan besar. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa kejahatan bisa datang dalam bentuk yang kita kenal. Dalam wajah yang kita cinta. Dalam suara yang kita percaya. Tapi hanya dengan hati yang bersih dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa, kita bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang menipu. Kini, setiap kali aku melihat bekas pohon randu yang sudah berubah menjadi tanah lapang tempat bermain anak-anak desa, aku menarik napas dalam-dalam. Dan aku tahu, aku selamat. Karena aku memilih untuk sadar. Dan tidak menyepelekan yang tak terlihat. Pesan dari cerita ini, tak semua yang ada di sekitar rumah adalah manusia. Maka, berpakaian rapi dan menjaga adab bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk menjaga diri dari yang tak kasat mata. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.